saya mempunyai 10 menit untuk menyampaikan pendapat dalam majelis yang riang dan gembira dan penuh bersemangat ini. Maka saya akan pinggirkan salutation biasa, yaitu memberi penghormatan kepada pemimpin-pemimpin. Assalamualaikum, salam sayangi Sabah, salam JRS First. Pada hari ini saya amat teruja, berbangga, gembira karena dapat duduk dalam satu barisan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pimpinan JRS yang sebelum ini telah pun mengadakan gabungan sebelum PRN 16. Dalam PRN 16 itu USNO telah bertanding 40 lebih kursi secara solo dan bersendirian. Namun apabila lepas saja pilihan raya, USNO lah parti yang pertama untuk mengemukakan permohonan sudi apa kiranya yang amat berhormat Ketua Menteri dan pimpinan lain dalam JRS menerima kami sebagai komponen dalam JRS. Alhamdulillah, seperti yang tuan-tuan nampak di wajah-wajah pemimpin yang terpapar di sana, walaupun USNO itu adalah latecomer, tetapi senyumnya Presiden USNO ini begitu lebar karena gembira berdiri sebelah kiri Presiden TBS. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya dalam setiap jelajah JRS saya tidak pernah mangkir. Kali ini adalah kali keempat saya hadir. Tetapi pada hari ini saya akan ubah intonasi ucapan saya. Karena sebelum ini ada dua penguja yang berhuja begitu bersemangat. Ini ujar saya. Ujar saya adalah simple. Melalui pengalaman yang menjadi pengurusi penyelaras majelis pada hari ini adalah seorang anak muda. Sekarang ini dia adalah sebagai wakil rakyat Telupin, menjawab jawatan setiausaha politik kepada menteri di jabatan Perdana Menteri merangkap Menteri Aliwal Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini beliau ini sedang menimba ilmu kepada satu sifu politik yang dulunya mula-mula timbul pada tahun 1985 dalam PBS sampai sekarang ini. Walaupun kami berjalan agak kadang-kadang tidak lurus, macam biawak berjalan di jalan raya panas begini-begini, tetapi namun semangat kami masih kental. Selepas setiausaha politik kepada satu menteri persekutuan beruja, lalu beruja pula kamu orang punya menteri di Beluran. Sebenarnya saya berniat untuk kalau dia tidak sebut nama saya belasah dia sewaktu saya berucap. Tetapi betul lah apa yang dia cakap, bahwa jangan bilang pemikiran saya. Begitulah saya didik Datuk Ronald Kiandi, sekarang bergerak doktor. Sebenarnya yang pakai topi begini ini saya ajar dia pakai topi begini. Mana dia pandai pakai topi begini? Semua ini adalah ajaran saya. Jadi orang macam saya ini sudah sampai di puncak. Kami sekarang ini berjalan daripada puncak gunung. Jadi kami akan memberitahu kepada pendaki-pendaki baru, pemimpin-pemimpin baru ini yang terlampau bersemangat mau saja dijadikan calon ini. Kami daripada puncak gunung, kami tahu di Seliku sana ada masalah, di Seliku sini ada masalah, di sana jangan simpang. Itu tugas kami. Selama 10 tahun saya sebagai speaker Dewan Rakyat, belum pernah anak Sabah ini diajar oleh orang daripada Malaya. Saya bertindak atas kebijaksanaan saya. Saya halau orang daripada parlemen. Itu adalah kuasa saya.
Tetapi pada hari ini apabila saya dengar seorang Menteri Persekutuan berhujah macam Datuk Ron Lakiandi, meaning something is happening. Belum pernah kita dengar Menteri Persekutuan berhujah seperti begitu, seolah-olah dia tidak memegang jawatan penting dalam kerjaan. Karena dalam sistem pentadbiran yang paling penting disedari ialah collective responsibility dan collective decision. Maka kita terikat dengan keputusan jemaah menteri walaupun kita tidak bersetuju, karena itulah sebenarnya cara mentadbir. Jadi kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin yang baru jadi menteri, minta maaf saja macam satu kerjaan dulu yang baru naik jadi menteri, sebelum menang dia punya parti macam-macam janji. Setelah memegang jawatan menteri, diam, langsung tidak bercakap, karena baru dia sadar bahwa berapa tinggi langit dan berapa dalam laut. Alhamdulillah, anak murid saya sekarang ini bersuara macam guru dia. Saya harap dalam masyarakat kabinet mesti selantang juga seperti yang berucap pada hari ini di sini. Jangan macam ayam kampung berkokok di halaman sendiri, tapi di gelanggang besar. Kau tengok, dia bongkar semangat orang tua. Saya belum pernah menjawab jawatan penting di kabinet. Dulu waktu saya Menteri Persekutuan, saya jaga wilayah persekutuan, saya jaga Kuala Lumpur. Saya ada rekod tertentu di sana. Jalan-jalan besar di Kuala Lumpur saya aja punya pelupur, saya yang buat. Di tempat-tempat lain itu ada rekod saya. Saya tidak pernah memegang jawatan khas untuk negeri Sabah. Kali ini menteri kamu ini Menteri Pertanian, janganlah saya sebut segala industri asas tadi itu, pertanian saja. Jadi maka tunaikan tanggung jawab itu sebagai Menteri Persekutuan, curahkan khidmat di Sabah. Jangan dengar segala nasihat-nasihat pentadbir kerajaan di sana, karena mereka akan memisungkan pendapat kamu sebagai menteri. You are the minister, you must call the shots. Kalau waktu saya menteri dulu, Mahathir Perdana Menteri, lain cerita, karena mereka kami pandang di atas, mereka senior. Tetapi sekarang keadaan politik Malaysia sudah berubah. Kita duduk sekarang ini sama tinggi. Sekarang Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain adalah orang-orang junior. Setara dengan pengalamanmu sebagai timbalan speaker selama 10 tahun yang saya tunjuk. Ajar sama kamu Allah macam mana. Sebenarnya kalau pemimpin macam begini ada di Sabah dan tadi pengurusi itu ada, tidak payahlah orang tua macam saya bertongkat ini mau lagi berpolitik balik. Tetapi apa yang saya nampak, sayang, 1000 kali sayang. Walaupun pemimpin-pemimpin muda ini ramai yang berpendidikan, tetapi apabila saja sebut penggagian kursi, apabila sebut saja mau bertanding, semua telinga mau satu, kaki telinga berdiri. Itu air liur sampai di bawah lutut melilih karena mau jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat bukan senang, senang dipanggil sebagai wali, glamour. Tetapi kalau tidak dapat tunaikan tanggung jawab, itu yang merugikan rakyat yang sebenar. Sekarang ini politik Malaysia sudah berbeda dengan politik yang sudah-sudah. Sekarang ini politik negeri Sabah juga sudah berubah, berbeza begitu jauh dibandingkan dengan politik yang sudah. Di suatu ketika dulu, apabila kita bertanding atas tiket sebuah parti, almost orang putih balang 100% kita akan menang. Sekarang ini tidak. Seorang individu boleh bertanding atas tiket bebas sendiri, tetapi boleh menang. Terbukti politik Malaysia sekarang ini bukan lagi dia menilai
kepada prestasi kepimpinan, dia tidak menilai lagi kepada pengalaman, dia tidak menilai lagi kepada visi, dia tidak nilai itu. Sekarang politik Malaysia, so long you are ahli yang berhormat, what matters now in the Malaysian politics is numbers. Karena kalau kau ada gelaran yang berhormat menang dalam pilihan raya, kau akan berharga. Itu politik sekarang. Go on what it is. Jadi sekarang ini kalau saya tidak silap apa yang disebut oleh saudara Datuk Dr. Nalkiandi tadi mengenai dengan soal ada orang kritik kita, ada orang kritik kita dan begitu. Bagi saya forget about the critics. Boleh kita jawab dan boleh kita tidak jawab. Misal sekarang ini JRS dituduh ini gabungan Penuh Rakyat Sabah. Tetapi ini kucing, dia kata. Dia belang ini, dia bukan hitam. Karena dalam gabungan ini bukan semua parti ini adalah local party. Itu isu kan, on the ground. Dia bilang dia ini bukan betul-betul kucing hitam. Tapi bagi Pandekar Amin, bukan soal kucing itu adalah hitamkah, putihkah, belangkah. Kalau dia pun adalah kucing belang, tapi kalau dia pandai tangkap tikus, biarlah dia belang. Kalau kamu tidak pandai paham apa itu bercakap berlapik-lapik, saya buka lagi. Dalam perjuangan politik ada yang tersirat dan tersurat. Yang tersurat adalah JRS. Tetapi yang tersirat untuk memperjuangkan negeri Sabah ini dipimpin oleh anak-anak Sabah bersemangat ke arah bahwa Sabah ini kita yang pimpin tanpa campur hal oleh pemimpin daripada mana. Yang amat berhormat Datuk Seri Ajiji ada di depan. Mustahil kalau misal kata dia tidak berhasrat secara tersirat yang dia perjuangkan, apa yang JRS perjuangkan itu, dia akan mengepalai satu gabungan parti-parti Sabah. Barang mustahil, impossible orang putih kata. Jadi yang kita rakyat ini pandai-pandailah baca di celah-celah ayat. Kadang-kadang ada perkara yang tidak payah kau kasih denda kepada masyarakat. Kita sendiri pandai baca. Panjang lagi nih cerita, tetapi selepas ini Presiden PBS akan bercakap, selepas ini yang amat berbuat akan bercakap. Tetapi sebagai ingatan kepada pemimpin-pemimpin muda yang ada, harus kamu ingat, saya khawatir baru-baru ini apakah saya nampak satu kenyataan akhbar bahwa Dr. Max tidak lagi mau pimpin parti dia next time. Jantung saya berdebar. Yang dia berdebar, adakah sahabat ini akan meninggalkan arena politik negeri Sabah? Karena bagi saya, orang seperti ini kau ganti dengan 10 orang wakil rakyat baru saja berpolitik, tidak boleh ditukar ganti. Karena saya paham cara dia bekerja. Saya ini berkawan sama dia pada ketika waktu dia pembangkang di PBS, bertengkar kami di Dewan. Tetapi sentiasa satu matlamat, satu minda. Di suatu ketika dulu akar kedua daripada PBS, politik di Sabah ini macam runsai, putar-putar macam di roundabout. Pura-pura kita bilang kita bergaduh, datang masa dia berkumpul juga. Jadi itu sudah pengalaman kita. Buat apa lagi gaduh-gaduh? Jadi yang berhormat, please, dalam kali ini selesaikan dulu masalah-masalah Malaysian Agreement 63. Apabila yang berhormat mengetuai satu rombongan ke London, bermakna sebagai kabinet minister, ada orang yang tidak paham. Orang hantam kita di Facebook mengatakan, apalagi Dr. Max datang sana, Jipri sama Pandekar datang. Mereka ini pikir kita ini bodoh. Kalau dia orang pandai baca, the moment you are allowed is a federal minister, sir, to go to UK, meaning the federal government under Ismail Sabri now is supporting your move. 3/4 of the battle is already won. Cuma sekarang ini menyelaras saja dan menyesuai. Jadi kita sudah dengar sekarang bahwa
tidak lama lagi pilihan raya. Ada yang mengatakan bahwa 6 bulan daripada sekarang, ada yang mengatakan Oktober selepas budget. Sebelum ini pun di war-war, JRS sudah bersedia. JRS sudah buat jelajah. Jelajah ini adalah kali keempat. Kita memberi penjelasan kenapa JRS. Bagi saya yang amat berhormat Ketua Menteri telah pun mengatakan bahwa hala tuju destinasi kita ialah Sabak Maju Jaya. The destination is Sabak Maju Jaya. Kendaraan ataupun wadah perjuangan yang kita gunakan ini adalah, kalau kita boleh umpamakan sebagai kapal, adalah JRS. Dalam kapal JRS yang menuju kepada destinasi Sabak Maju Jaya itu adalah mempunyai pakar-pakar belayar. Semua kaki tangan ada. Yang cuma sekarang ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan saya yang amat bermuat kapten kapal JRS ini adalah jangan nanti klasi-klasi kapal sama sikin officer bergaduh. Dia orang rebut nanti yang kau pegang itu. Kalau itu jadi, matilah kita, tercabut semua. Jadi itu yang kita elakkan, bermakna destinasi sudah dikenal pasti, Sabak Maju Jaya. Dia punya kapal yang kita gunakan adalah JRS. Dalam JRS inilah kapten-kapten yang duduk di hadapan. Seperti tadi seorang menteri yang bersuara begitu lantang. Teruskan itu sebelum pilihan raya. Karena kalau tidak lantang lagi, nanti tidak jadi calon, masalah lagi besar. Yang penting jadi calon, sudah jadi calon menang, sudah menang perform. Jadi itu sebagai ingatan daripada orang tua yang pernah di puncak, lepas itu sekarang mau turun balik. Jadi bagi saya, perjuangan politik saya asal bermula daripada USNO pada tahun 1982. Saya berbuat ikrar kepada diri saya. Saya bermula daripada USNO dan berakhir juga politik saya dalam USNO, dan sekarang ini makin cantik lagi karena dalam barisan kepimpinan JRS yang dipimpin oleh Yang Maha Pengamat Datuk Seri Haji Muhammad Nur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.